selamat pagi. Ketemu lagi di statistika dan probabilitas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai data. Kenapa data? Karena dalam statistik itu data itu erat kaitannya dengan si statistika ini tadi. Jadi, apa sih yang mau kita hitung? Nah, itu kita juga perlu data. Nah, di sini yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian dari data, lalu penggolongan dari data, lalu fungsi data itu apa sih? Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian data. Di pengertian data, nah data itu sebenarnya bentuk jamak dari datum ya, merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal. Data dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap sehingga perlu diuji kebenarannya, gitu ya. Jadi harus kita ketahui dulu sesuatu yang sudah kita ketahui. Dan data itu diperoleh dari suatu pengamatan atau percobaan, dan hal itu berkaitan dengan waktu dan tempat. Nah, secara teorinya, menurut Ari Kunto di tahun 2002, data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Nah, apa sih informasi itu? Informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Jadi, data ini dipakai, dijadikan bahan, lalu disusun. Nah, itu kumpulan dari susunan data itu disebut dengan informasi ya. Jadi, secara general, data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berbentuk angka-angka maupun yang berbentuk kategori atau keterangan. Itu mengenai pengertian dari data. Lalu selanjutnya, data ini memiliki penggolongan. Penggolongan data itu pertama ya, menurut susunannya. Yang pertama ada data acak atau data tunggal. Yang kedua adalah data berkelompok ya. Jadi pastikan menurut susunannya itu ada dua. Lalu menurut sifatnya itu ada yang namanya data kualitatif dan data kuantitatif. Lalu menurut waktu pengumpulannya juga ada penggolongannya, yaitu data berkala atau kita sebut dengan time series, lalu ada data cross section, dan ada data panel. Selanjutnya menurut sumber pengambilannya. Yang pertama ada data primer dan ada data sekunder. Lalu bagaimana data menurut skala pengukuran? Yang pertama itu ada data discrete, data continue. Nah, di sini data discrete ternyata terbagi lagi. Apakah dia nominal atau mungkin ordinal. Begitu juga dengan data continue, ada intervalnya di dalamnya, ada rasio juga. Nah, di sini adalah penggolongan dari data. Nah, jadi kita harus tahu dulu data menurut apa dulu yang kita ambil nih, data kualitatif atau data kuantitatif, berarti itu menurut sifatnya. Atau mungkin kita mau cari data berkelompok, berarti itu menurut susunannya. Jadi kalau misalnya kita punya data, lihat datanya apa nih? Oh, data discrete. Oh, berarti ini menurut skala pengukurannya nominal apa ordinal dia. Nah, kira-kira sampai di sini itu kita harus paham dulu penggolongan dari si data itu tadi. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai yang pertama ya, data menurut susunannya. Nah, data menurut susunannya tadi ada dua ya. Yang pertama ada data acak atau tunggal, yang mana data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Yang kedua adalah data berkelompok atau disebut dengan data yang sudah tersusun ya, atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Nah, ini sering disebut dengan berbentuk distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Nah, di sini kita punya contoh. Lama koneksi suatu PC dalam mengakses google.com misalnya. Nah, di tabel ini adalah time, waktunya 34 misalnya, sampai dengan 37. Nah, ini datanya acak pastinya ya, data acak. Nah, di sini dia sudah 20 sampai 25 itu frekuensinya ada 1, 26 sampai 30 itu ada 2 ternyata PC-nya gitu ya, frekuensinya 2 kali. Nah, bisa kita pastikan yang di kiri adalah data acak atau data tunggal ya. Yang ke sebelah kanan itu sudah menjadi data berkelompok karena sudah dikelompokkan antara misalnya yang waktunya 41 sampai 45 milisecond itu frekuensinya 1, berarti kan sudah dikelompokkan ya. Ada 5 PC koneksinya itu ternyata di 31 sampai dengan 35. Nah, ini adalah contoh dari data acak atau data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya,
Penggolongan data menurut, kalau tadi kita sudah data acak atau data tunggal ya, data berkelompok. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai menurut sifatnya. Nah, menurut sifatnya itu ada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data menurut sifatnya, itu yang pertama adalah data kualitatif. Apa sih data kualitatif? Yaitu data yang tidak berbentuk bilangan, berbentuk pernyataan verbal, simbol, atau gambar. Contoh, jenis kelamin, warna, status perkawinan, sangat baik, baik, cukup. Nah, itu adalah data kualitatif. Jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Berarti kan itu tidak berbentuk bilangan ya, data kualitatif. Jadi misalnya, kita dapat data warnanya merah, warna biru, status perkawinan menikah, lajang, janda, duda, itu kan adalah sebuah contoh dari data yang tidak berbentuk bilangan. Lalu data kuantitatif itu seperti apa? Data yang berbentuk bilangan atau data kualitatif yang diangkakan, ya, yang diangkakan. Contoh, tinggi, berapa sih? Usia, berapa? Jumlah, skor hasil belajar, dan temperatur. Itu gampang sekali ya. Kuantitatif itu pasti yang berbentuk angka, bentuk bilangan. Data kualitatif itu tidak berbentuk bilangan. Atau bisa saja kuantitatif itu adalah data kualitatif yang diangkakan. Jadi misalnya ada laki-laki 5. Nah, itu kan berarti kan sudah menjadi data kuantitatif. Selanjutnya contoh. Lama koneksi suatu PC dalam akses Google. Lagi ya, dengan contoh yang sama, mana sih di antara ini yang merupakan data kuantitatif dan data kualitatif? Kita kembali lagi, kualitatif itu tidak berbentuk bilangan, maka kita bisa pastikan kecepatan. Cepat dan sangat cepat itu adalah sebuah contoh dari data kualitatif, karena tidak berbentuk bilangan. Yang sebelah kiri itu sudah pasti data kuantitatif, karena berupa bilangan, berbentuk bilangan. Sama di sebelah kanan juga sama seperti itu. Jadi bisa kita pastikan ya, kita bedakan bedanya antara kuantitatif dan data kualitatif. Kita masuk ke penggolongan data selanjutnya. Tadi kita sudah menurut sifatnya yaitu data kualitatif, data kuantitatif. Lalu kita lanjut ke data menurut waktu pengumpulannya. Ini ada 3 ya. Data berkala, data cross-section, dan data panel. Nah, data menurut waktu perkumpulannya, yang pertama adalah data berkala atau time series. Data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan dari suatu kegiatan. Selanjutnya adalah data cross-section dari data menurut waktu pengumpulannya ya, yaitu data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu, satu waktu atau waktu yang sama untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Yang ketiga adalah data panel, yaitu gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Jadi data ini dari beberapa individu yang sama diamati dalam kurun waktu tertentu ya. Jadi pastikan kalau data berkala itu dari waktu ke waktu ya, namanya juga time series, data cross-section yaitu pada satu waktu tertentu untuk memberikan keadaan, kegiatan pada waktu itu. Nah, kalau data panel itu gabungan antara data berkala dan data cross-section. Nah, di sini ada contoh lagi, jenis data menurut waktu pengumpulannya. Kira-kira yang di sebelah kiri itu data apa ya? Nah, di sini kita lihat dari bulan, ada bulan waktu ya, dari Januari sampai dengan Agustus. Dengan jumlah pengunjung google.com-nya itu dari Januari misalnya kita punya data 34 di bulan Februari. Lalu di bulan Mei itu ada 25 dan seterusnya sampai dengan Agustus itu ada 27. Nah, ini adalah salah satu contoh dari data berkala atau time series. Ternyata yang sebelah kanan bukan data berkala, bukan time series. Kenapa? Karena dia cuma sedikit waktunya. Sedangkan kita, waktu pengumpulannya misalnya kita butuh dalam beberapa bulan. Misalnya kita butuh waktu 8 bulan. Berarti kan data yang diperlukan adalah 8 bulan. Ini tidak tercukupi, makanya ini bukan data berkala, bukan time series. Itu untuk menurut waktu pengumpulannya. Lalu bagaimana dengan data selanjutnya, yaitu cross-section. Nah, data cross-section kita bisa lihat sendiri di sini untuk waktu tertentu ya, jumlah pengunjung Januari ada 34, misalnya untuk google.com, yahoo.com-nya 34, Kompasiana itu ada 25, lalu ada web selanjutnya itu juga ada datanya, tapi berdasarkan waktu tertentu, yaitu di Januari 2016 misalnya. Nah, lalu data panel, kita ingat lagi, data panel adalah gabungan antara data time series dan data cross-section.
Jadi di sini kita per bulan, kita tahu ya. Ternyata di Januari itu Google.com pengunjungnya 34. Di Februari 16 Google itu 30. Nah, ini adalah data panel, kumpulan dari data-data yang sudah berkelompok itu tadi, yaitu tadi si Google, Yahoo, Compasiana ya. Itu kan terdiri dari beberapa sumber. Kalau time series tadi kan hanya Google-nya saja ya. Lalu kalau di sini hanya di bulan Januari aja. Lalu data panel itu gabungannya. Ya, kira-kira mudah-mudahan sampai di sini mengerti untuk data panel itu seperti apa. Selanjutnya, penggolongan data yang lain, yaitu menurut sumber pengambilannya. Nah, di sumber pengambilan itu ada yang namanya data primer dan data sekunder. Jadi kita cari tahu, apa sih data primer itu? Nah, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Lalu data sekunder itu apa? Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Ya, bedakan antara data primer dan data sekunder. Jadi data primer, saya ulangi lagi, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Sedangkan sekunder dari sumber-sumber yang telah ada, ya. Sumber-sumber yang sudah ada berarti itu sekunder. Lalu dikumpulkan atau diperoleh itu data primer. Contoh, setiap PC yang terinstall Windows secara online terkadang masih terdapat yang menginstal Windows bajakan atau palsu. Manakah berikut ini yang merupakan data primer atau sekunder? A. Banyaknya PC yang terinstall Windows palsu di Indonesia. B. Banyaknya PC yang terinstall Windows palsu di Universitas Narotama misalnya. Ya. Nah, di sini kita lihat lagi manakah berikut yang merupakan data primer atau data sekunder. Kita kasih keterangan ketika menginstal terdapat pilihan negara mana misalnya. Nah, A, yang tadi banyak PC yang terinstall Windows palsu di Indonesia, perusahaan Windows X akan menerima laporan bahwa beberapa PC menginstal Windows X merupakan bukan asli yang berasal dari Indonesia, sehingga data yang diperoleh merupakan data sekunder. Ya. Lalu, bagaimana dengan banyaknya PC yang terinstall Windows palsu di Universitas Narotama misalnya? Nah, di sini kita punya data, perusahaan Windows X tidak menerima laporan PC di Universitas Narotama yang palsu, sehingga perlu penelitian sendiri. Nah, di sini karena kita tidak punya laporan, tidak ada terima laporan, maka perlulah penelitian sendiri. Nah, di sini datanya disebut dengan data primer, karena kita tidak punya, jadi kita harus melakukan penelitian lagi. Kalau misalnya kita dapat dari laporan bahwa PC yang digunakan itu merupakan bukan asli yang berasal dari Indonesia, nah ini kan kita sudah dapat ya datanya, nah itu kita sebut dengan data sekunder. Jadi pastikan, bedakan mana sih yang namanya data sekunder dan data primer. Nah, data sekunder itu kita dapat dari orang lain misalnya, lalu kalau data primer itu hasil dari penelitian sendiri, ya. Kita lanjut ke penggolongan dan data yang berikutnya, ya. Yang terakhir yaitu menurut skala pengukuran. Jadi ada data discrete dan data continue. Nah, untuk data menurut skala pengukuran, data discrete itulah data yang sifatnya terputus-putus. Nilainya jadinya bukan pecahan atau angka utuh. Jadi di dalam discrete sendiri ada data nominal, tadi sudah disebutkan ya, dan data ordinal. Nah, data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan atau tingkatan. Sedangkan ordinal itu adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurutkan besarnya atau tingkatannya. Itu ordinal ya. Kalau nominal itu tidak menggambarkan kedudukan. Lalu ada yang namanya data continue. Nah, data continue itu udah pasti ya, sifatnya sinambung atau berkontinu. Nyambung, nilainya bisa berupa pecahan. Ya. Kalau data discrete tadi nilainya bukan pecahan ya, tidak bisa angkanya angka utuh. Kalau continue bisa berubah. Datanya di sini continue ada terbagi atas data interval. Jadi memiliki sifat nominal, ordinal, serta memiliki sifat mempunyai jarak yang sama, ada intervalnya. Lalu data rasio. Data rasio itu apa? Data yang memiliki sifat nominal, ordinal, interval. Jadi rasio ini semuanya ya. Ada nominalnya, ada ordinalnya, yang ada dimiliki oleh data discrete tadi, ada intervalnya, serta dilengkapi dengan kepemilikan nilai nol mutlak. Jadi dapat dibagi atau dikali, itu untuk rasio. Pastikan ya, ternyata kalau misalnya kita dapat data rasio, itu sebenarnya adalah data menurut skala
pengukuran. Lalu interval juga skala pengukuran. Berikutnya juga ada di nominal dan ordinal, bagian dari data diskrit. Nah, di sini ada tabel. Kita sebutkan tipe data bisa dibedakan, ada urutan atau tingkat, interval sama, memiliki 0, mutlak. Nah, kita contoh misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu tidak memiliki nilai 0 ya, tidak memiliki interval, tapi bisa dibedakan, yaitu laki-laki dan perempuan, maka dia disebut dengan nominal. Data diskrit. Lalu tingkat pendidikan, SMP, SMA, ada urutannya pastinya, tapi dia tidak memiliki interval dan 0 mutlak. Ya, kita bikin matriksnya seperti ini, jadi bisa dibedakan ya. Nah, bisa dibedakan pastinya iya. Tingkat pendidikan, ini anak SD, anak SMP, anak SMA. Kan bisa dibedakan ya. Ada urutannya, mulai dari SD, yang paling rendah jenjangnya, SMP, lalu SMA. Karena dia ada urutan atau tingkatan, kita sebut dengan ordinal. Ya. Begitu dia memiliki interval, seperti suhu misalnya. Dia punya angka juga, bisa dibedakan. Nah, itu kita sebut dengan data continue interval. Contoh, suhu. Lalu jumlah pengunjung, memiliki 0 mutlak. Lalu intervalnya sama, rasio ya. Ada urutan, bisa dibedakan untuk jumlah pengunjung. Itu disebut dengan data continue. Kenapa continue? Masih terus bertambah ya, itu jumlah pengunjung. Suhu juga, dia data continue, berkesinambungan. Itu adalah bagian dari penggolongan dari data. Ya, di sini kita lanjut. Kita sudah jelaskan semuanya mengenai penggolongan data. Selanjutnya latihan. Nah, di latihan di sini saya kasih ada soal mengenai penggolongan data. Spesifikasikan data berikut. Nah, di sini data yang tadi, penggolongan data saya letakkan di sebelah kanan. Silakan dikerjakan. Bagaimanakah penggolongan datanya? Mana yang disebut? Silakan tuliskan di komentar mungkin. Silakan tuliskan di komentar. Tulislah. Data acak itu yang mana contohnya? Lalu data berkelompok itu yang mana? Data kualitatif itu yang mana? Data kuantitatif itu yang mana? Sampai dengan data kontinu. Jadi tolong ditulis lagi berupa tabel. Jadi untuk mahasiswa saya, khususnya mahasiswa informatika, Universitas Tanjung Pura, silakan dikumpul di dalam e-learning kalian, ditulis menggunakan pulpen, ditulis dalam selembar kertas polos ya, tulis tangan yang pasti terbaca. Kalau sudah selesai, silakan difoto lalu upload di tempat yang telah disediakan. Untuk tugasnya ini adalah tugas individu, silakan kalian bagi mana sih yang namanya data acak atau data tunggal, mana contoh data berkelompok. Jadi silakan gambarkan lagi tabel yang ada di sebelah kiri ini sesuai dengan yang ada dalam penggolongan data. Ya. Nah, sampai di sini untuk latihan kita, cuman ini aja yang saya minta, golongkan. Dari data yang ada di sini, spesifikasikan data ini adalah data apa. Yang pasti nanti pasti ketemu data keseluruhan ini. Nah, disebut data apa itu? Seperti apakah datanya? Ya. Nah, setelah kita tahu penggolongan, pengertian, kita juga harus tahu fungsi data itu sendiri itu apa sih? Kenapa ada data? Ya, pasti tadi karena kita tahu ya, ternyata laki-laki lebih banyak, ternyata perempuan lebih banyak, contohnya seperti itu. Ternyata suhu sekian itu di Januari misalnya, di bulan Januari itu sangat tinggi, atau jumlah pengunjung di jam tertentu itu sangat tinggi. Nah, itu kan kita bisa memastikan membuat keputusan sebagai dasar suatu perencanaan sesuai dengan kemampuan yang ada. Yang kedua yaitu sebagai alat pengendali terhadap pelaksanaan atau implementasi perencanaan. Yang ketiga yaitu sebagai dasar hasil evaluasi kerja akhir. Yang keempat, untuk gambaran hasil keadaan sosial ekonomi, perkembangan usaha, dan kondisi. Ya. Kalau perkembangan usaha paling gampang nih lihatnya yaitu jumlah pengunjungnya, kita lihat aja makin banyak atau makin sedikit. Yang terakhir adalah untuk menghasilkan hasil pengukuran yang akurat. Jadi perlunya data itu untuk itu tadi. Jadi kita tahu sekilas tentang data, kenapa ada data, apa itu data, penggolongan data itu seperti apa, dan fungsi terakhir adalah fungsi data dalam statistik. Karena dalam statistik kita perlu yang namanya data. Terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar, semoga bermanfaat.
Bye!